Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Taha Ma'ruf selaku guru kelas Miss Darul Falah Pontianak. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi untuk kelas 4 tema 6 subtema 1 pembelajaran pertama. Perhatikan ya anak-anak. Maka tujuan pembelajaran yang hendak kalian ikuti adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah melalui kegiatan melakukan pengamatan, peserta didik mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. Anak-anak, sebelum kalian mengamati video pembelajaran ini, maka jangan lupa kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian diberikan pemahaman dan kecerdasan. Ayo anak-anak, mari kita mulai berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, anak-anak, coba kalian dengarkan lagu berikut ini ya. Badan ibu dokter, dia bawa suntik dan termometer. Nanti kalau aku sudah besar, ingin ku menjadi dokter. Nanti kalau aku sudah besar, aku akan menjadi dokter. Kan ku tolong semua yang sakit sampai sembuh. Nanti kalau aku sudah besar, aku akan menjadi dokter. Kan ku tolong semua yang sakit sampai sembuh. Ayo anak-anak, silakan boleh bertepuk tangan untuk mendengarkan lagu yang bertemakan tentang cita-citaku. Lihatlah bapak dan ibu dokter, dia bawa suntik dan termometer. Nanti kalau aku sudah besar, ingin ku menjadi dokter. Nanti kalau aku sudah besar, aku akan menjadi dokter. Kan ku tolong semua yang sakit sampai sembuh. Nanti kalau aku sudah besar, aku
Ya, bagaimana rasanya anak-anak setelah mendengarkan lagu yang bertema cita-citaku? Tentunya kalian merasa senang dan gembira. Anak-anak, setelah kalian mendengar lagu yang bertemakan cita-citaku, maka Bapak akan memberikan pertanyaan. Coba anak-anak perhatikan pertanyaan berikut ini. Apakah yang dimaksud dengan cita-cita? Mungkin anak-anak ada yang tahu apa yang dimaksud dengan cita-cita. Oh ya, cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang tentang masa depan yang akan diwujudkannya. Jadi, kalian anak-anak harus mempunyai cita-cita. Kemudian, pertanyaan berikutnya, apakah kamu memiliki cita-cita? Ya, tentu jawabannya kalian anak-anak harus punya cita-cita. Dengan cita-cita kalian akan menggapai mimpi-mimpi yang akan kalian wujudkan di masa yang akan datang. Sehingga kalian harus mempunyai cita-cita. Kemudian yang ketiga, apakah cita-citamu? Ya, mungkin di antara anak-anak ada yang mempunyai cita-cita menjadi guru. Ayo, siapa yang ingin cita-citanya jadi guru? Atau ada yang ingin jadi arsitek? Atau jadi dokter? Atau jadi penyanyi dan jadi pilot? Anak-anak, kamu harus punya cita-cita sesuai dengan bakat dan keinginan yang ada pada diri kalian. Sehingga dengan cita-cita kalian akan bisa mewujudkan sesuatu yang akan kalian wujudkan di masa depan. Anak-anak, mudah-mudahan dengan cita-cita ini kalian bisa menjadi orang yang berguna untuk dirinya, diri sendiri, untuk orang tua, maupun untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Coba kalian jelaskan jenis pekerjaan dan kegiatan utama yang dilakukan oleh orang ataupun manusia berdasarkan gambar yang disajikan. Ayo anak-anak, coba yang ini gambar cita-cita atau jenis pekerjaan apa ya? Ya, ini adalah jenis pekerjaan atau profesi seorang guru. Ya, mungkin di antara kalian ada yang ingin menjadi guru. Ya, tugas kegiatan utama guru adalah mendidik siswa menjadi anak yang beriman dan berilmu. Kemudian gambar yang ini itu adalah jenis pekerjaan atau profesinya, yaitu adalah seorang arsitek.
Kemudian kegiatan utamanya adalah merancang desain perumahan, toko, atau bangunan. Kemudian gambar yang ini itu adalah apa ya anak-anak? Ini adalah gambar pekerjaan atau jenis profesi, yaitu seorang dokter hewan. Kegiatan utamanya adalah merawat dan menjaga kesehatan hewan. Dari jenis pekerjaan dan profesi yang dijelaskan oleh Bapak tadi, mungkin anak-anak ada yang ingin menjadi cita-citanya menjadi guru. Ayo, siapa yang mau jadi guru ya? Atau jadi arsitek? Atau jadi dokter hewan? Atau jadi pelukis? Atau jadi pilot? Atau ada yang ingin menjadi presiden? Ya, itu cita-cita yang sangat luar biasa ya. Jadi anak-anak, kalian harus mempunyai cita-cita. Cita-cita dapat terwujud jika kalian memiliki sikap bertanggung jawab, sabar, dan bersyukur. Ayo anak-anak, mari kalian wujudkan cita-citanya ya. Anak-anak, coba kalian perhatikan dan amati puisi berikut ini. Puisi ini berjudul Cita-citaku. Ya, kita baca ya anak-anak, supaya kalian dapat memahami tentang puisi yang berjudul Cita-citaku. Ya, Bapak akan coba untuk membacakan puisi ini. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Ya, apakah anak-anak sudah mendengarkan puisi yang telah dibacakan oleh Bapak? Mudah-mudahan kalian bisa memahami isi dan pesan dari puisi tersebut. Anak-anak, perhatikan bagian teks puisi yang sudah Bapak bacakan. Coba kalian temukan ciri-ciri puisi tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut
terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris. Ini pertanyaan pertama untuk menuntun bagaimana kalian bisa menemukan, mengidentifikasi ciri-ciri puisi. Pertanyaan yang kedua, apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Pertanyaan yang ketiga, tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. Pertanyaan yang keempat, apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Yang kelima, tunjukkan keteraturan itu. Ini pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 5, panduan anak-anak untuk menemukan, mengidentifikasi ciri-ciri puisi. Ya, coba kamu lakukan, temukan ciri-ciri puisi dengan menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 5. Dari kegiatan tersebut, nanti anak-anak akan menemukan kesimpulan dari puisi, yaitu ciri-ciri dari puisi. Anak-anak, setelah kalian melakukan menjawab pertanyaan dari tes puisi, maka anak-anak bisa menemukan, mengidentifikasi ciri-ciri puisi, yaitu puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata yang disebut baris. Nah, contohnya seperti yang dijelaskan dalam slide ini. Anganku melayang ke masa depan, itu namanya baris. Dari baris puisi ini nanti akan terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Puisi ini bisa bersajak AB-AB. Ini bisa dilihat dari huruf terakhir dari masing-masing baris. Ya, ini baris pertama huruf N, baris kedua puisi huruf U, baris ketiganya huruf N, dan baris keempatnya huruf U. Nah, ini bisa diambil kesimpulan bahwa puisi ini bersajak AB-AB. Anak-anak, itulah ciri-ciri puisi yang sudah Bapak jelaskan. Semoga kalian dapat memahaminya. Selanjutnya, anak-anak, apakah kamu memelihara hewan peliharaan? Misalnya kucing atau ayam. Kemudian bagaimana kamu memeliharanya? Nah, gambar ini itu menunjukkan bahwa ini adalah gambar
hewan peliharaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Coba kamu perhatikan gambar kucing, kemudian gambar kelinci, kemudian gambar ayam. Ayo anak-anak, coba diamati dari ketiga gambar tersebut. Ini gambar kucing, ini gambar kelinci, dan ini gambar ayam. Oh, ternyata anak-anak bahwa gambar kelinci, kemudian gambar kucing, dan gambar ayam itu menunjukkan bahwa hewan tersebut ada yang namanya anak-anak hewan dan ada yang namanya hewan yang sudah dewasa. Itu artinya hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui hewan tersebut. Dari anak hewan menjadi hewan dewasa. Ayo anak-anak, kalian harus bisa mencari tahu bagaimana tahapan pertumbuhan hewan tersebut. Mari kalian perhatikan slide berikutnya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar kucing. Coba kalian susun tahapan pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan pada gambar di atas menjadi tahapan pertumbuhan yang benar. Berilah nomor urut di bawah gambar sehingga menunjukkan urutan yang benar. Bagaimana anak-anak? Bisa ya? Kalian beri nomor pada bagian yang dilingkari, yaitu untuk menunjukkan tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan, yaitu kucing. Anak-anak, ternyata tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan kucing, ya, yang pertama itu adalah anak kucing. Kemudian yang kedua adalah kucing muda. Kemudian yang ketiga itu adalah kucing dewasa. Ya, ini anak-anak urutan tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan kucing. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak, coba kalian susun tahapan pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan pada gambar di atas menjadi tahapan pertumbuhan yang benar. Berilah nomor urut di bawah gambar sehingga menjadi urutan yang benar. Ya, dicoba ya anak-anak. Nah, kalau sudah, coba perhatikan penjelasan selanjutnya. Ternyata anak-anak urutan
tahapan pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan, yaitu ayam. Yang pertama itu adalah telur. Kemudian yang kedua adalah anak ayam. Kemudian yang ketiga adalah ayam muda. Kemudian yang keempat itu adalah ayam dewasa. Anak-anak, dari dua gambar hewan tersebut, maka kalian bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa dari tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan, maka dapat disimpulkan bahwa tahapan pertumbuhan dan perkembang kucing adalah anak kucing, kucing muda, dan kucing dewasa. Kemudian tahapan pertumbuhan dan perkembangan ayam adalah telur, anak ayam, ayam muda, dan ayam dewasa. Artinya, tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklusnya, hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Demikianlah anak-anak penjelasan dari Bapak tentang materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, kelas 4. Semoga kalian dapat memahaminya. Sebelum berakhir pembelajaran ini, mari anak-anak renungkan, yaitu yang pertama, ingin menjadi apakah kamu kelak? Ini sangat penting untuk kalian lakukan agar kalian mempunyai cita-cita. Yang kedua, apa yang kamu ingin kamu lakukan agar cita-citamu tercapai? Ini artinya bagaimana usaha yang dapat dilakukan anak-anak untuk meraih cita-cita. Kemudian yang ketiga, apabila cita-citamu sudah tercapai, apa manfaat yang dapat kamu berikan kepada orang lain? Artinya, cita-cita yang kamu wujudkan itu memberikan kebermaknaan dan kebermanfaatan untuk hidup di masa yang akan datang. Selanjutnya, Bapak memberikan tugas kepada kalian, yaitu yang pertama, amati puisi yang terdapat di majalah, di koran, atau di buku. Diskusikan bersama orang tuamu tentang ciri-ciri puisi. Kemudian yang kedua, amatilah hewan-hewan peliharaan di sekitar rumahmu. Diskusikan bersama dengan orang tuamu tahapan pertumbuhan yang terjadi pada hewan peliharaan tersebut. Demikianlah pembelajaran kali ini, dan sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.